agar beroleh hati yang bijaksana. Teguhkanlah hati kami agar mampu mempercayakan hidup kami di tangan-Mu. Kuatkanlah mata iman kami agar dengan tajam dapat melihat bahwa kenyamanan kami ada di tangan-Mu. Berkatilah kami beserta dengan anak-anak kami dan semua keturunan nenek moyang kami. Oku Tuhan merugi Engkau, kami dapat berbuah menjadi berkat bagi sesama. Tumbuhkanlah iman yang teguh kepada kami dan baharuilah hati kami agar kami selalu hidup dalam iman percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 188 ayat 2. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Bapa di surga, kami mengaku bahwa kami semua adalah orang berdosa. Kami sering berbuat tidak seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu sendiri berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya Bapa, itulah keberadaan kami. Kami sering melanggar perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan tubuh kami yang menderita. Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan dapat menghadiri Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian bagi Allah tempat yang maha tinggi.
Kita bernyanyi dari PUT nomor 64 ayat 5. Firman Tuhan, janji penyertaan. Marilah kita mendengar bagaimana penyertaan dan kepilihan Tuhan bagi orang yang percaya dan setia padanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh kau akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak selalu di depanmu, dan segala orang yang padam akan bertepuk tangan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sampai masa tuamu, aku telah tiada, dan sampai masa putih rambutmu, aku mengendongkanmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menanggung. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang negeri. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PUT nomor 212 ayat 1. See
dilanjutkan dengan dua syarat oleh Bapak Sitio Kosma Tagaul. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pimpinan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau melihat dari kerajaan-Mu Tuhan, kami Pinopan Yopunami Tuan Maruji Hutagaul Buru Bere, secara khusus Pinopan Yopunami Saneang Mebatebat, berkumpul bersatu hati pada hari yang indah ini Tuhan, untuk mensyukuri atas segala penyertaan pimpinan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tentunya kami berkumpul hari ini memohon kehadirat-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang memimpin acara demi acara kami pada hari ini. Engkau jauhkan dari segala gangguan, sehingga damai sejahtera yang daripada-Mu bisa kami rasakan, dan kami penuh kegembiraan hadir bertemu dengan saudara keluarga kami. Tuhan, inilah saatnya kami Tuhan untuk mengucap syukur kami di awal tahun, pola tahun di tahun 2023 ini. Tentunya banyak rencana, banyak yang akan kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, terutama di tahun-tahun yang lalu yang belum bisa tercapai. Kami memohon kepada-Mu Tuhan agar seluruh Pinopan Yopunami Tuan Maruji Hutagaul Buru Bere yang ada di Jabodetabek ini Tuhan, maupun yang ada dimanapun, Engkau yang memberkati kami, berkati pekerjaan tangan dan pikiran kami, berkati semua perjalanan kami, apapun rencana kami ke depan. Tuhan, secara khusus juga kami mau berdoa kepada-Mu di saat ini, kepada saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir. Engkau mengetahui Tuhan, mungkin oleh karena sedang sakit, ataupun sedang bekerja mencari nafkah, atau apapun situasi dan kondisinya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan ya Tuhan yang terbaik untuk saudara-saudara kami tersebut. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan kepada seluruh pengurus dari Pinopan Yopunami Tuan Maruji Hutagaul Buru Bere Saneang Mebatebat Tuhan sejak kita begini. Kiranya Engkau satukan hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadi pengurus-pengurus yang baik, memberikan yang terbaik, agar pertemuan kami ini Tuhan menjadi pertemuan yang selalu mengucap syukur dan selalu berdoa hanya kepada-Mu. Begitu juga Tuhan acara demi acara yang kami akan lakukan pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang membimbing kami, menuntun kami Tuhan, agar semua acara yang kami lakukan di sini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Berkati negara ini agar damai sejahtera daripada-Mu tercurah ke dalam pemimpin-pemimpin di negara ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berkati kami Tuhan. Engkaulah yang selalu ada di hati dan pikiran kami. Bapa yang baik, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni kami Bapa, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 70 ayat 4 dan 5.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Shalom. Memang kami gugur seorang kota. Alam memang sehingga udah saparo pak kebenaran hadir. Alai pos merata tetap dalam sukacita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanyaan pengetahuan kita di hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani pasal 13 ayat 1 saya bacakan untuk kita. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang so masuk kita jumolo barang pindah tadahu diri niba. Nama saya Pendeta Desmond Christian Hutagawa, mengalap guru siturus jala saya dan danak dihami generasi penerus nomor goar Gad Serial dan Marsio Hutagawa jala hari makubasi di HKBP Gading Serpong. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang kapal tak bertuan. Suatu ketika ada sekumpulan orang yang berjumlah 100 orang yang berteman, bersahabat. Bahkan dibilang mereka itu sudah sangat kompak sekali. Mereka berencana akan membangun sebuah kapal, membangun sebuah perahu yang begitu besar supaya mereka nanti bisa tinggal bersama-sama kemanapun dan apapun tujuan mereka selalu bersama. Mereka begitu bersemangat untuk membuat kapal ini dengan konsep yang sudah disepakati. Dan sampai kapal itu selesai dibuat, persahabatan mereka masih begitu akur. Hingga sampai kapal itu selesai pun mereka semakin kompak, bahkan seperti keluarga. Dan diumumkanlah setelah kapal itu selesai, diumumkan supaya setiap orang membawa barang dan kebutuhannya masing-masing, karena mereka semua akan tinggal di dalam satu kapal. Sampai beberapa lama kemudian persaudaraan mereka begitu akur. Tumacai uli dalam persaudaraan nasida di bagasan Parawi. Hingga sampai beberapa lama kemudian terjadilah sesuatu hal. Ombak yang begitu besar datang menghantam kapal itu, dan hujan angin yang belum pernah mereka alami. Biasanya mereka hanya mengalami ombak-ombak kecil, tapi pada saat ini ombaknya begitu besar dengan angin yang begitu kencang dan juga hujan yang menghantam kapal itu. Karena situasi yang begitu genting, diumumkanlah supaya semua penumpang masing-masing harus membuang barang bawaannya supaya kapal itu bisa selamat, sehingga mereka masing-masing harus membuang muatannya untuk mengurangi beban dari kapal ini. Akan tetapi setelah rapat, ternyata ada beberapa tua-tua yang mengarahkan supaya hanya orang-orang yang masih muda lah yang terlebih dahulu membuang barang bawaannya. Dan ternyata setelah mereka membuang barang bawaannya, karena mereka menghormati orang-orang tua ini, akhirnya kapal itu pun selamat. Mereka kembali hidup dengan damai, dengan tenang, menjalani hari-hari mereka dalam kapal.
Tapi hari berlalu, waktu berlalu, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap rapat-rapat mereka, ternyata para orang-orang tua ini menganggap bahwa keberhasilan mereka mengarahkan orang muda itu dulu akan dilanjutkan sampai sekarang. Semua yang mereka putuskan, semua yang mereka rencanakan, semuanya itu diputuskan oleh para orang-orang tua. Hingga akhirnya para orang tua inilah yang lebih mendominasi secara penuh. Nungga gabi orang nasida nama ngatur. Karena hal itu akhirnya para kaum muda itu pun merasa kecewa, dan mereka pun satu persatu pergi meninggalkan kapal. Mereka satu persatu pergi meninggalkan perahu itu, dan tinggallah para kaum tua. Jalan Allah halan nak kana matua do di bagasan kapal ini, di bagasan perahu ini. Tetudan bui nasida lahu pada lantan perahu ini. Akhirnya mereka pun hanya bertahan sebentar, dan kemudian juga meninggalkan kapal itu. Itulah kisah kapal besar tanpa tuan, dan kapal itu sampai sekarang masih tanpa tuan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, sering memang di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, hanya dalam perayaan-perayaan sukacita, hanya dalam pesta-pesta, kesatuan hati itu terlihat di dalam satu-satu pertemuan. Tapi begitu pergumulan terjadi, bisa-bisanya orang itu pura-pura tidak tahu. Ketika terjadi persoalan, bisa-bisanya orang itu buang badan. Ketika terjadi kesulitan, banyak orang yang merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Tapi saya yakin kalau di punggungan peparan opusannya yang tiba-tiba tangga dan soalnya, amin. 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 Heran apa gugu di kompa dia udah sotik. Iya. Alasan gugu suaranya menjadi karena terlalu cetar pembahanan. Oke. Ubah ini do amanginakan kadongan. Harus ada 3S dalam setiap persekutuan. Dan kalau di gereja, dia kepungua harus ada 3S. Saroha, sapikiran, sapakilalah. Ini yang harus menjadi dasar fondasi kasih. Itu sebabnya dalam nas ini juga ditekankan mengenai kasih persaudaraan. Apa landasannya? Harus begitu kuat dan begitu murni, yang dilandasi oleh kasih Kristus. Dan jalan untuk melakukannya adalah tulu esi saroha sapikiran dohot sapakilalangan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, tumacai ulido jalan enggando molubui saroha sapikiran diaka nama mulahon angka mulah. Supaya apa? Sutung geberung hata non nama dok mau mendelok kita kola nau tak kia juga. Artinya mau doa halak mata kan deh mati di salah. Kola nau tak kia juga. Jadi tong doi konadong sapah kilanaan. Songong moto di kota Medan nanti bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ibu duduk bekerja sama, lain tidak sama-sama bekerja. Oleh sebab itu harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tumacai uli jalan gando amanginang. Hidup bahe hidup na tua na jodoh. Hau hariara si dua dangka. Nirahar somar namanya. Molodung saud dosa harta. Daw matutuak kahosom elak dohot lati. Amin. Ikon dua kasih somani. Odo sada upasana patubuhon rikot misada persauran rikot ni hasada ni roh di tonga-tonga niaka persekutuan.
apalagi di kota-kota nanti. Mau bereng di kota dan gudang menghalak naso haruma karikoto perpuluhan, naso makarikoto nakapar saoran, terlubuhi dia ke pengomong. Kalau itu orang mungkin dia merasa bahwa dia mampu hidup sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Mampu untuk melakukan kegiatan mana ulang sahalaknya tanpa bantuan orang lain. Jadi ada persoalan ini sada-sada kuat mau tinggi dan ada ulang dan masuk semua alai kalau naik martukul beruna mana naik terpasu-pasu anak mana yang martesta itu mendaftar mana tuh alam orang alai dok anak rekodnya dong dongan tuh memang dia anak bataki itu rekod nama dinam dalihan datului dan itu harus tetap teguh di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dia kau dalam peradaban dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat penting sekali. Odo kuncinya jalan di sini ulina ulah halak batak di sini ulina akka nasaulan mulu ini apa tahe dari hendak dulu soba margula-gula elek margul manat mar tidak hanya di pesta, artinya dalam kehidupan sehari-hari hal itu juga harus ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kasih persaudaraan itu akan menciptakan kerukunan. Ternyata kerukunan akan membawa berkat bagi orang-orang yang hidup. Ayo mulai hukum dojolma tentu pasu-pasu ini bertemu-temu. Kita ambil contoh dalam hidup keluarga. Ketika dalam hidup keluarga itu si bapak si ibu sering bertengkar, si anak juga begitu, berkat Tuhan itu akan jatuh. Tetapi ketika kerukunan itu hadir di tengah-tengah keluarga, ketika kerukunan itu hadir di tengah tumbuhan peparang perpustakaan yang hebat-hebat, maka berkat Tuhan menggunakan semakin berlimpah-limpah. Amin. Ikon ini alam memang jujur doang orang dari holongan akan marhana anggi dan kompak dan akur. Jangankan dalam satu hubungan ada nama maranggi abangna anggina do latinodohonna kalau udah bilang kompak apalagi mau nama tidak tuwi-tuwi ada rumah tetianan baik misalnya kan wah kalau do keluar kata mau orang yang kau tuh ambil marduku di tanorang ini artinya yang mau dikatakan di sana sering memang kasih persaudaraan itu jadi luntur gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara ego di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi itu akan orang di bagasan Tuhan Yesus molunga mago kerukunan ini di dia belas di manakah sukacita itu? Tapi tak tahu bahwa hidup rukun akan menciptakan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sebagai orang-orang percaya kita dituntut juga menjadi orang-orang yang bisa mendamaikan. Pada akhirnya jolma dan kalau pada mehon orang yang bisa mendamaikan orang lain tentu dia harus berangkat dari dirinya sendiri. Ketika kita ingin mendamaikan orang lain, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang gagal mendamaikan orang lain karena dia mengalami konflik laten. Dia memiliki beban di dalam hidupnya dan dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ego sering menjadi penghalang
di dalam diri kita untuk bisa berdamai dengan orang lain. Karena apa? Ego itu adalah kendala kita. Yang pertama, ego mengarahkan kita asa betul monitori diri. Itu sikap egois. Ego mengarahkan kita untuk selalu membenarkan diri. Dan yang kedua, ego mengarahkan kita asa mertubu Tuhan. Ego mengarahkan kita untuk menggerakkan jari telunjuk kita ini dan berkata, dia yang salah. Itulah egoisme. Itulah ego yang ada dalam diri setiap orang, sehingga dia sulit untuk berdamai dengan orang lain. Sehingga apapun dan bagaimanapun upaya yang dilakukan tidak akan sampai kepada kata damai. Ini baik saya hidup belajar saat tadi di kata mardane mahamu. Karena damai itu adalah kunci. Setelah berdamai baru adalah kerukunan. Di dalam kerukunan itulah akan datang berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mungkin boidorap kita di sada-sada ingat. Boidorap kita di sada-sada tempat doa kanongan alai dan masalah. Inilah yang disebut dengan kesepian dalam keramaian. Ratu ibadah doa kanasi alai dan masalah, berada di tempat yang sama belum tentu memiliki kebersamaan, dan mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak menjamin adanya kebersamaan. Jadi yang terpenting adalah bukan di mana kita bisa bersama, tapi bagaimana kita bisa bersama. Jangan melandaskan kebersamaan karena ada maunya. Jangan melandaskan kebersamaan ala yang mengait tunado. Dong kosong. Tema rak kita. Ale dong. Jokal-jokal untuk nanti. Itu jokal dia menolong, waman menolong kawan. Ahmad apa masuk? Itu menjokal. Jangan melandaskan kebersamaan karena ada maunya. Soalnya hidupnya dia molo madong disakiti rapika itu sendirian. Jadi kalau ada maunya baru mau bersama. Ada mau kira-kira ada betul lagi lalai ibadah, tak mau ibadah di badan apa? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa sebenarnya kerukunan itulah yang menjadi kunci di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah hubungan kita. Ikonomi masih bukan dia harus ada saling membantu. Jadi saling ini suatu gabiaro tak merasa ikut dibantu terus. Ada begitu orang. Tidak ruangan yang saya tahu bantu. Tahu yurupi terus. Dah kia bangun. Tidak ada orang di dunia ini yang harus selalu dibantu. Karena setiap orang juga memiliki kelebihan dari kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu pakailah semuanya itu. Yang halang Kristen dan kewirang masuk ini harus bisa menjadi pejuang-pejuang hidup. Ay parentani Yesus peido di Yohanes itu 10 ayat 25. Asa masih Allah mahamu sama hamu, songonau makahalongi hamu, jalasa di wotohana hamu sisya, supaya nampak bahwa para mampusannya yang hebat-hebat adalah pengikut Kristus. Amin. Menjadi orang kalah apa? Dari bagasan kumori ala Kristen ini. Bahasa sama dia teh. Menanggapi pertunjukan. Tetapi hendaklah setiap orang yang melihat semua peparan opusannya yang hebat-hebat adalah pengikut Kristus. Jadi nanti ada tulis saroha sapikiran itu sapakilalah.
alaihi tabai manusianya 2 iman saling mengaku dosa, saling mengaku dosa. Najolo mau nolak batak mengaku dosanya. Ala saya dirajumi dirina anak dohot buruni raja. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kita. Ketika orang Batak selalu dicekoki dengan istilah buruni raja dohot, anak raja dohot, cuma gak bisa lah pakai tusio. Anak raja dohot, dan dia minta maaf. Ya betul. Apalagi mau dia kadang ada bahasa Batak memaafkan, ada deh bahasa Batak dimaafkan. Tidak ada, karena memang orang Batak dulu tidak pernah kenal kata maaf. Jadi harus dari situ berangkat. Abolokum masalhut akan kesombongan, asalan kulina persauran. Yang kedua, saling mengampuni. Jadi kalau sudah ada permohonan maaf, tentu harus ada pengampunan. Itu yang menjadi dosa. Kalau nggak ada pengakuan dosa, ikut ada saling mengampuni. Sama seperti sebuah istilah mengupas apel ya. Mau tahu ada contoh mengupas apel. Apel di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Ketika kita mengupas apel ini, tiba-tiba tangan kita tersayat oleh pisau tangan kiri. Pertanyaannya, apakah tangan kiri ini secara otomatis akan memukul tangan kanan ini? Tidak. Alamohra sapat kilala. Mau Tuhan cipta tangan kiri lagi disehati, dia juga akan merasa. Ido naidok nadok empati, merasa empati kepada setiap orang. Ketika tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang apel, lalu tangan kiri kita terluka, maka tidak secara spontan tangan kiri akan memukul tangan kanan. Sogoni manian hitam nang di parsawarta oparan opusanian nih bagian. Songon hubungan nadi pajonjong di bagasan holong di Kristus. Kalian suku juga di bagasan holong di Kristus sudah di pajonjong manon. Harus dalam kasih Kristus. Ikut tok-tok maniak kita, niat di bagasan nama si Hamolo. Untuk itu, mari kita juga harus jaga persaudaraan kita. Udur rumah kita masih aminan song lapak hijau. Udur rumah kita tuduruan hidup rukun bersama dalam Tuhan akan membawa berkat bagi kita. Persauran songon sada dalam, persauran songon sada inganan di nalahmat jalo pasu-pasu nama bau siap Tuhan. Saya diramuti Tuhan ini jara di pasu-pasu Tuhan imam sambut kita koparan opu sanean neba-neba. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami memuji dan menyembah nama-Mu yang besar, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami. Baik kami dalam satu minggu melakukan segala aktivitas kami, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga tambahkan hikmat dan sukacita dalam hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang menghantarkan kami di tempat ini bersekutu dengan saudara-saudari kami Koparan Opu Sania Melati. Tuhan kiranya juga yang selalu berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tambahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita, sehingga dalam setiap aktivitas kami masing-masing kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami bisa menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua panitia yang telah dipilih untuk bisa melangsungkan acara ini.
Tuhan kiranya juga tambahkan kepada mereka berkat-berkat-Mu dalam kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan juga sukacita, sehingga mereka tetap mampu melakukan yang terbaik untuk setiap acara kami di hari ini. Tuhan kiranya juga yang menambahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap pekerjaan baik yang mereka lakukan dimanapun itu, Tuhan, sehingga setiap pekerjaan mereka itu dapat membuahkan hasil yang terbaik. Mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan dari situ dapat menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami semua yang berkumpul di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai dewasa, mulai dari yang muda sampai yang tua, Tuhan kiranya juga yang berkati kami. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, sukacita, dan juga umur yang panjang, sehingga dalam hidup kami sehari-hari kami tetap mengandalkan berkat-berkat Tuhan, untuk kami bisa bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus pengumuman peparan Opusania yang hebat ini. Tuhan kiranya juga yang menambahkan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu, sehingga dalam melakukan setiap keputusan mereka dapat melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam perjalanan hendak ke tempat ini, Tuhan kiranya yang hantarkan mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat dan juga sukacita, dapat bersama-sama dengan kami di dalam acara kami. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kiranya pelihara hidup mereka. Pakai kami Tuhan, orang-orang percaya, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan melalui mereka. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadapan-Mu yang kudus memohon kepada-Mu, ampuni kami, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Allah. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Oku Daulat. Salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melantunkan sebuah lagu, izinkan saya akan memberikan sebuah kesaksian tentang pengalaman hidup saya pada saat virus corona. Mohon maaf karena saya membaca teks, maklum karena daya ingat sudah lemah. Pada saat virus corona atau COVID-19 melanda dunia, seluruh perekonomian dunia amblas atau merosot. Seluruh perekonomian dan juga PHK terjadi di mana-mana, dilarang keluar rumah, lockdown di mana-mana. Yang meninggal dunia sudah berjuta jumlahnya. Tetapi bagi saya berbeda. Pada saat COVID itu terjadi, saya mendapat berkat. Karena tidak boleh keluar rumah, saya memanfaatkan untuk mencipta lagu. Karena saya sudah lama berencana untuk mencipta lagu rohani. Karena menciptakan lagu rohani serta menyanyikannya
sambil memuji memuliakan Tuhan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Sedang menciptakan lagu pop hanya menyenangkan hati manusia. Menciptakan lagu rohani dan menyanyikannya itu sudah memberitakan firman melalui nyanyian. Karena Yesus berfirman, pergilah, beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Pada hari Minggu saat pendeta berkhotbah 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6, firman itu sangat merasuk ke hati saya. Setiba saya di rumah, saya bertekad firman itu akan saya jadikan menjadi sebuah lagu. Lalu saya berdoa meminta bantuan Tuhan. Tuhan, berkatilah hati saya dan pakailah pikiran saya untuk merangkai syair firman itu serta dibungkus dengan melodi yang sangat indah. Puji Tuhan, satu hari lagu itu selesai, dan itulah lagu rohani pertama saya yang saya ciptakan, yang saya beri judul Kasih Itu Sabar. Saya berpikir lagu ini agar sempurna harus diiringi dengan organ. Padahal pada saat itu basic saya hanya bermain gitar. Agar terlaksana lagu itu diiringi dengan organ, akhirnya saya beli organ. Setiap waktu lowong saya belajar dan terus belajar. Saya berprinsip tidak ada yang tidak bisa dilakukan asal terus berlatih dan selalu minta bantuan Tuhan. Saya belajar organ secara otodidak tanpa bantuan orang. Puji Tuhan, seluruh lagu-lagu yang saya ciptakan lebih kurang 75 buah lagu ada lagu pop dan kebanyakan lagu rohani. Semuanya itu saya sendiri yang membuat musiknya. Sekali mandi harus basah. Saya berencana, yang mana rencana itu belum pernah dilakukan orang. Apa itu? Yaitu dia sendiri yang menciptakan syair lagunya. Kedua, dia sendiri yang membuat musik lagunya. Ketiga, dia sendiri yang mengaransemen musik dan lagunya. Keempat, dia sendiri yang menyanyikan lagu 1, 2, dan 3. Dan dia juga yang menyanyikan backgroundnya. Belum pernah ada lakukan rekaman seperti itu. Bulan Agustus akan datang atau 3 bulan lagi, umur saya genap 80 tahun. Berarti lagu itu semua saya lakukan pada umur saya 78 dan 79, karena itu sekitar 2 tahun yang lalu. Biasanya menurut istilah kedokteran, kalau sudah berumur 65 tahun ke atas, suara orang sudah berubah karena otot kita suaranya sudah kendur. Tapi suara saya, puji Tuhan, tetap stabil. Kesaksian ini saya ceritakan bukan bermuatan kesombongan, melainkan membuktikan Tuhan itu baik. Tuhan itu hadir bila kita membutuhkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Demikian saudara-saudaraku, terima kasih karena telah mau mendengarkan kesaksian saya yang panjang ini. Sekarang saatnya saya akan melantunkan lagu. Lagu ini juga adalah ciptaan saya, dan sayalah yang membuat musik. Kalau ada lagu 1, 2, 3 saya sendiri, dan kalau ada background saya sendiri. Judul lagu ini adalah Tuhan Donganya. Bego
kita menyampaikan persembahan. Rimah kita jauh-jauh. Tuhan, jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama manusia di seluruh dunia yang dalam kemiskinan dan kelaparan, penderitaan dan kesusahan. Tuhan, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, jadikanlah aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai.
Karena kami telah menerima, maka kami memberi. Karena kami telah diampuni, maka harus mengampuni. Karena telah dikasihi, maka harus mengasihi, supaya kami tetap kudus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Mari kita bersama-sama, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Horas, mari kita bersalam-salaman. Kita boleh bilang selamat datang semua keluarga-Mu, karena sudah memulai berdatangan yang lain-lain.